Cerita dimulai di sebuah negeri yang sangat makmur bernama Khandak. Namun kemudian negeri itu jatuh dan dikuasai oleh seorang raja zalim yang bernama Akhton. Dan Akhton terobsesi dengan mahkota yang ditanami sihir hitam untuk menjadi penguasa dan tak terkalahkan. Raja Akhton memperbudak rakyatnya sendiri untuk bekerja secara paksa mencari bebatuan langka Eternium yang hanya ada di negeri Khandak. Kemudian nantinya bebatuan langka itu akan ditempa menjadi mahkota dengan bantuan sihir 6 iblis. Dan pada suatu hari, salah satu pekerja berhasil menemukan Eternium yang sudah lama dicari. Namun bukannya penemu itu diberikan sebuah penghargaan. Justru orang itu dibunuh dengan sadis oleh prajurit kerajaan di sana. Lalu ada seorang bocah pemberani merasa bahwa mereka harus sudah merasakan kemerdekaan. Dan bocah itu merebut kembali batu itu sebagai simbol perlawanan. Namun ia berhasil ditangkap dan ia hendak akan dieksekusi mati. Kemudian inilah yang terjadi. Instead, the magical guardians of the earth. Berpindah ke masa sekarang, masa di mana Khandak dikuasai oleh Intergang, yaitu gangster yang berisi tentara bayaran dari seluruh dunia. Beberapa tahun terakhir, rakyat Khandak selalu dihantui oleh ketakutan di saat malam hari ketika Intergang memberlakukan jam malam. Terlihat sekelompok orang yang akan melewati perbatasan yang dijaga ketat oleh anggota Intergang. Namun berkat pengalihan kerjasama yang mereka lakukan bersama, anak kecil tersebut berhasil mengelabui petugas Intergang yang menjaga perbatasan. Kelompok itu berjumlah 4 orang, yang salah satunya yaitu perempuan yang bernama Adriana, yang ternyata buronan yang sedang dicari oleh Intergang. Ternyata selama ini Adriana berhasil menemukan lokasi di mana mahkota Sabak disimpan. Adriana paham bahwa selama ini Intergang menguasai Khandak hanya bertujuan untuk mencari keberadaan mahkota Sabak tersebut. Di tengah perjalanan, kemudian bocah yang bernama Amon tadi yang ternyata ia adalah anak dari Adriana sendiri. Amon mengejar ibunya semata-mata ia hanya ingin ikut dalam misi tersebut. Namun Adriana melarang hal itu karena misi yang akan dilakukan Adriana bersama rekan-rekannya sangat berbahaya. Adriana hanya ingin Amon tetap tinggal di dalam kota mengawasi gerak-gerik dari Intergang. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh namun tidak melelahkan, akhirnya mereka tiba di tempat yang dituju, yaitu sebuah perbukitan tandus yang menurut Adriana di sanalah hal menarik terkubur. Kemudian 3 orang dari mereka memasuki gua di sana, yaitu ada Adriana, Ismail, dan Samir. Sementara itu Karim hanya menunggu di mobilnya. Ketika Adriana memasuki gua tersebut, ia menemukan tulisan kuno yang menyebutkan bahwa sesuatu yang sangat kuat memang terkubur di tempat itu. Dan beberapa saat kemudian, Adriana dan yang lain tidak sengaja terpisah. Lalu di luar, Karim terkejut ketika melihat tubuh Samir terjatuh tepat di hadapannya. What happened to Ishmael? Is this the way to the crown? I think so. Where is Samir? Baby, come on! Oh, baby! Samir, I can't hear you. Kemudian pasukan Intergang yang sudah mengepung tempat tersebut dan kini tinggal Adriana dan Ismail yang berada di dalam. Mereka berdua berhasil masuk ke dalam gua yang terdalam. Di sana Adriana menemukan tulisan sebuah mantra pada lantai gua tersebut. Mantra yang dapat membangkitkan sosok yang bernama Ted Adam. Lalu Adriana pun teringat bahwa Ted Adam adalah pahlawan yang pernah menyelamatkan Khandak dari perbudakan Raja Zalim Akhton. Ternyata pahlawan itu telah dikubur di tempat yang sama dengan mahkota Sabak. Setelah menelusuri lebih jauh, Adriana akhirnya menemukan apa yang dia cari, yaitu mahkota Sabak tersebut. Seketika Adriana segera mengambil mahkota itu. Namun tiba-tiba pasukan Intergang bermunculan dan menangkap Karim serta Ismail. Kemudian mereka memaksa Adriana untuk menyerahkan mahkota Sabak. Namun Adriana dengan cepat bersembunyi. Akan tetapi, melihat Intergang yang mengancam akan membunuh Karim, mau tidak mau Adriana terpaksa menyerahkan diri kepada pasukan Intergang tersebut. Namun inilah yang terjadi. Please tell my son. Any last words? Mightiest of mortals. 6 immortal elders by name. God of gods. Shazam!
Ternyata mantra yang dibacakan adalah mantra untuk membangkitkan Ted Adam yang telah terkubur 5.000 tahun lamanya. Pasukan Intergang yang akan menangkapnya pun dengan mudah dikalahkan. Meskipun pasukan Intergang sudah melakukan serangan dengan maksimal, akan tetapi Ted Adam tidak bergeming dengan serangan apapun. Terlihat Ismail yang mencoba membuka koper yang tadinya berisi mahkota sabak. Ternyata koper itu telah kosong dan kemudian Ismail pun tertimpa oleh reruntuhan gua di sana. Sementara itu Adriana dan Karim bergegas untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Samir fell off of a cliff. Not for Akhirnya Ted Adam sendiri berhasil keluar dari dalam gua itu. Namun ternyata di luar sana sudah banyak pasukan Intergang yang menunggunya. Dengan pertempuran yang sangat brutal, terlihat Ted Adam dengan mudahnya mengendalikan pertempuran tersebut. Namun kemudian pasukan Intergang di sana memasangkan sebuah roket Eternium dan menembakkannya. Dan roket itu meledak setelah berhasil ditangkap oleh Ted Adam. Namun dia terluka cukup parah setelah menahan serangan tersebut hingga akhirnya ia terjatuh pingsan. Di sana Adriana dan Karim pun berinisiatif untuk menolongnya. Ternyata di dalam gua Ismail terlihat masih hidup dan terkuak bahwa selama ini ia adalah pemimpin dari pasukan Intergang. Kemudian Ismail memerintahkan bawahannya untuk menyusuri kota Khandak guna mencari keberadaan Adriana. Sementara itu di tempat lain, seorang superhero anggota Justice Society yang bernama Carter melihat kekacauan yang sedang terjadi di Khandak. Lalu ia diperintahkan oleh Weller untuk segera mengumpulkan anggota Justice Society lainnya untuk menghadapi brutalnya Ted Adam yang telah kembali. Berikut adalah orang-orang terpilih yang memiliki kekuatan super yang direkomendasikan oleh Carter. Ada Maxine Hankel alias Cylon, seorang gadis remaja yang memiliki kekuatan memanipulasi angin hingga dapat membuat tornado dan terampil dalam menggunakan komputer. Lalu ada Al Rothstein yang mewarisi kekuatan dari pamannya yang memiliki pukulan penghancur. Dan yang terakhir ada seorang penyihir yang mendapatkan kekuatan super yang berasal dari luar angkasa, seorang senior dalam bidang tersebut. Ia adalah Ken. Setelah pasukan Justice Society berkumpul, mereka segera terbang menuju Khandak. Sementara itu terlihat Ted Adam bangkit dari tidurnya. Kemudian Amon berusaha menenangkan Ted Adam yang terlihat ingin segera pergi. Adam yang terlihat kebingungan. Lalu Amon memberitahu bahwa Adam telah terkubur selama 5.000 tahun lamanya. Jadi wajar jika Khandak saat ini sudah berubah dan tidak sama seperti dahulu lagi. Dan di luar ruangan, Adriana memeriksa mahkota sabak yang berhasil ia dapatkan. Terdapat beberapa tulisan yang tersembunyi seperti mengatakan bahwa kehidupan adalah satu-satunya jalan menuju kematian. Lalu tiba-tiba Ted Adam muncul dengan menembus tembok dan bertanya kenapa Adriana membangkitkan dirinya. Lantas Adriana menjawab bahwa ia tidak mempunyai pilihan lain karena semata-mata yang ia lakukan hanya untuk menyelamatkan diri. Dan Amon menjelaskan keadaan saat ini bahwa kota Khandak sedang dijajah oleh pasukan Intergang serta warga kota yang selalu merasa ketakutan setiap harinya. Namun Adam menolak untuk membantu mereka karena dia bukanlah seorang pahlawan seperti yang mereka pikirkan. Sementara itu di dalam pesawat, Carter dan yang lainnya berdiskusi tentang bagaimana cara mereka menangkap Ted Adam. Menurut Ken, jika saja Adam mau mengucapkan mantra saja, maka dia akan berubah menjadi manusia biasa tanpa kekuatan apapun. Dan misi mereka adalah untuk menghentikan Ted Adam dengan melakukan segala cara. Di tempat lain terlihat Adam terbang menuju patung raksasa yang dibangun untuk mengenang pahlawan Khandak. Adam termenung memandangi patung tersebut, sedangkan Amon memiliki ide untuk memancing emosi pasukan Intergang yang sedang berjaga. Dia berusaha untuk memanggil Ted Adam, namun Adriana yang muncul untuk membantu putranya itu. Akhirnya Ted Adam datang untuk membantu menghajar pasukan Intergang yang akan menangkap Adriana. We need backup down here.
Kemudian ketika Adam tengah menghajar pasukan Intergang di udara, Carter dan Ken segera terbang menyelamatkan pasukan Intergang itu. Namun Adam kembali muncul membunuh pasukan Intergang tersebut. Lalu Adam dikepung oleh Carter dan Ken. Kemudian mereka mencoba bertarung dengan mengalihkan perhatian Adam dengan memperlihatkan kota Khandak di masa lalu. Hal ini sedikit berhasil membuat Adam terjatuh. Namun Adam kembali bangkit dan menghajar mereka berdua. Setelah itu giliran Cylon yang beraksi dengan membuat angin topan yang dahsyat serta melemparkan besi-besi untuk menahan Adam. Namun Adam berhasil melemparkan besi itu kembali. Dan beruntung bagi Ken yang berhasil menyelamatkan Amon yang ada di sekitar tersebut. Saat Ken menyentuh tas Adriana, ia merasakan mahkota sabak berada di dalam sana. Namun karena rekannya sedang dalam bahaya, ia segera membantu rekannya tersebut tanpa menanyakan hal itu lebih lanjut pada Adriana. Kemudian dari belakang, Al merubah ukurannya menjadi raksasa dan berhasil menahan Adam. Namun Adam kembali bangkit dan menghajarnya. Akan tetapi seluruh warga kota seketika meneriakkan nama Ted Adam dan mereka menganggap bahwa Ted Adam adalah pahlawan mereka. Dan kemudian Adam pun pergi menuju reruntuhan istana yang ada di sana. Kelompok Justice Society yang bertanya tentang bagaimana ia memiliki mahkota sabak kepada Adriana. Justru Adriana merasa marah kepada mereka karena mereka tiba-tiba datang untuk menangkap Ted Adam yang telah dianggap pahlawan oleh masyarakat Khandak. Dan Adriana pun mempertanyakan Justice Society tersebut. Ia mempertanyakan di mana mereka ketika Intergang menyerbu kota Khandak. Dan kali ini mereka malah bertarung melawan sosok yang dianggap pahlawan di kota tersebut. Justice Society? Why do you want Ted Adam to surrender? One catastrophe at a time. You didn't come when Intergang invaded our country? We have been living under military occupation. Go and protect international stability? Thank you, but we're covered. Dan setelah dijelaskan panjang lebar oleh Justice Society, akhirnya Adriana mau mendengarkan mereka dan membawa mereka bertemu dengan Ted Adam. Menurut dari cerita Justice Society, bahwa Adam datang bukan sebagai pahlawan, melainkan ia menghakimi Raja Achton sebelum dia memakai mahkota sabak. Kemudian Adam datang dan mengamuk, menghancurkan kerajaan pada saat itu. Dan hal itu membuat Dewan Penyihir marah dan memenjarakan Adam bersama mahkota sabak di tempat yang tersembunyi. Lantas Adam pun menjawab bahwa dia mengatakan kalau dia bukanlah pahlawan. Dan Carter pun meminta kepada Adam untuk menyerah dengan damai. Namun Adam menolak hal itu dan meminta merekalah yang harus segera pergi meninggalkan Khandak. And in your anger, Di tempat lain ketika Amon tiba di rumahnya untuk menyembunyikan mahkota sabak, ternyata Ismail sudah berada di rumahnya dan Ismail memaksa Amon dan Karim untuk menyerahkan mahkota sabak. Karim yang menahan Ismail untuk membawa mahkota itu. Justru ia ditembak oleh Ismail. Lalu Karim menyuruh Amon untuk segera pergi membawa mahkota tersebut. Kemudian Adriana mendapatkan telepon dari Amon yang memberitahu bahwa pasukan Intergang telah mengepung rumahnya. Lantas Adriana pun memohon kepada Adam untuk dapat menolong anaknya. Tanpa sepatah kata pun Adam segera pergi untuk menyelamatkan Amon. Namun sayang, meskipun sudah mengejar satu persatu pengendara motor terbang yang diduga membawa Amon, baik Ted Adam dan anggota Justice Society yang membantu mengejar pun belum bisa menemukan keberadaan Amon. Kemudian Ken alias Dr. Pet pergi ke sebuah apartemen. Ternyata beliau menemui Karim yang kesakitan setelah tertembak. Lalu Dr. Pet meminta kepada Karim untuk tenang karena Dr. Pet akan menyelamatkannya. Kembali kepada Adam yang terus mengejar hingga ujung bumi, hingga ia berhasil menangkap pengendara motor terbang yang terakhir. Namun ia masih belum menemukan Amon di sana. Dan Amon ternyata berada di tempat lain bersama dengan Ismail. Please don't.
Singkat cerita, Carter berhasil membawa 2 orang musuh untuk mereka interogasi. Adam yang berniat menginterogasi mereka kemudian membawa 2 orang itu terbang ke tempat yang tinggi. Dengan ketakutan yang ia buat, akhirnya salah satu dari mereka memberitahukan di mana lokasi Amon saat ini. Lalu Adam memberitahukan hal tersebut kepada Adriana. Adriana yang mengetahui lokasi tambang yang dijadikan tempat untuk menahan Amon pun meminta kepada Ted Adam dan Justice Society untuk membantunya dan bekerja sama untuk menyelamatkan putranya. Namun Carter yang sedikit kesal kepada Adam karena selalu membunuh orang seenaknya. Ia pun menantang Adam sekali lagi hingga tidak sengaja pertarungan mereka sampai menemukan tempat di mana mahkota sabak itu disembunyikan. Di perjalanan menuju lokasi tambang Intergang, Ken memperingatkan Carter bahwa ia mendapatkan penglihatan masa depan yang buruk untuk dirinya. Namun Carter tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Hingga di keesokan harinya saat Carter dan yang lainnya sedang membuat rencana penyerangan, tiba-tiba Adam sudah melakukan penyerangan lebih dulu dan menghajar pasukan Intergang yang ada di sana. Dan Adam yang masuk menerobos ke dalam pertambangan itu melihat bahwa benar ternyata Ismail menyandra Amon di dalam sebuah perisai Eternium yang tidak akan bisa ditembus oleh Adam dan pasukan Justice Society. Ismail pun mengajak berunding kepada Adriana untuk bertukar Amon dengan mahkota sabak tersebut, karena jika menolak, Ismail tidak segan-segan akan membunuh Amon dan Adriana yang khawatir mengeluarkan mahkota itu. Namun Carter mencegah Adriana untuk menyerahkan mahkota tersebut, tetapi akhirnya Carter mengalah demi untuk menyelamatkan Amon. Not your decision to make. Now let Amon go. Namun sayang, meskipun mahkota itu sudah diberikan kepada Ismail, ternyata Ismail tidak menepati janjinya untuk membebaskan Amon. Kemudian ketika Amon akan ditembak oleh Ismail dan untungnya perisai yang ada di sana pun dinonaktifkan, maka Ted Adam dapat menyelamatkan Amon dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Hingga anggota Justice Society yang lain pun melindungi Amon dan Adriana dari amukan Ted Adam tersebut. Setelah ledakan dahsyat itu, anggota Justice Society yang lain bersama Ken membawa Amon kembali ke dalam pesawat untuk diberikan pertolongan. Namun Smasher yang mencari mahkota itu menyaksikan bahwa Ismail telah hangus karena terkena telak serangan Adam. Padahal di saat itu, ia bertepatan tengah menggunakan mahkota tersebut. Sedangkan Adam pergi ke tempat reruntuhan istana serta diikuti oleh Carter yang mengejarnya. Di sana mereka membahas tentang siapa dan bagaimana awal mula semua ini bisa terjadi. Dan ternyata patung yang ada di sana bukanlah patung dari Ted Adam, melainkan itu patung pahlawan yang bernama Hurut. Dan kita kembali dibawa ke masa lalu yang kelam. Diketahui fakta sebenarnya bahwa Hurut adalah anak dari Adam yang menyerahkan mantra sajam yang telah diberikan kepada Hurut. Namun kemudian Adam yang murka karena telah kehilangan istrinya dan menyaksikan anaknya Hurut yang ada di depannya telah tewas. Adam pun mengamuk menghancurkan istana Raja Achton. Kembali di masa sekarang, Adam yang telah sadar bahwa dia bukanlah pahlawan sejati, Adam bersedia menyerahkan diri untuk ditahan. Dan Adam pun mengucapkan mantra sajam yang kemudian membuatnya kembali berubah menjadi wujud manusia biasa. Shazam. Kemudian kita dibawa ke sebuah markas rahasia di bawah air, di mana Ken dan Carter menyerahkan Adam kepada pasukan keamanan untuk menahan dia agar tidak mengucapkan mantra sajam kembali. Namun di tempat lain, Adriana dan Shailon yang sedang meneliti tentang ucapan Ismail yang mengucapkan tulisan yang ada di mahkota sabak tersebut. Menurut mereka sungguh tidak masuk akal
karena perkataan Ismail terbalik dengan arti yang Adriana ketahui. Kemudian Adriana yang sadar akan hal yang buruk. Terlihat dari mahkota sabak itu pun mulai lenyap. Sementara itu terlihat jasad Ismail yang menyala dan kita dibawa ke dalam alam bawah sadarnya. Ismail yang berada di dunia iblis mengucapkan mantra sabak dan membuatnya terlahir kembali dengan wujud dari Raja Iblis. Life is the path to death. Sabak. What the bloody hell is that? Kemudian pesawat mereka mendeteksi sebuah ancaman besar dan mereka pun segera menuju tempat tersebut. Mereka pun mencoba menyerang iblis tersebut, namun dengan mudah pesawat mereka terlempar jauh dan jatuh di tengah kota Khandak. Justice Society bersama-sama melawan iblis tersebut, namun ia terlalu kuat untuk dikalahkan. Kemudian iblis itu pergi menuju reruntuhan istana Raja Achton. Ken yang mengejarnya lebih dulu memilih untuk membuat perisai sihir untuk tidak membahayakan Justice Society yang lain. Ken berusaha untuk melawan iblis itu sendirian dengan mencoba memanggil Ted Adam untuk kembali bangkit. Ted Adam, but you can also be a Sith. Now you are the Di dalam reruntuhan istana, iblis tersebut berhasil menghajar Ken hingga perisai yang dibuatnya pun menghilang, menandakan bahwa Ken sudah melemah dan iblis itu pun dengan mudah membunuh Ken dengan disaksikan oleh anggota Justice Society yang lain. Lalu iblis itu pun menduduki singgasana istana tersebut dan melakukan pemanggilan pasukan dari neraka menuju ke bumi. Sementara itu Adriana dan Amon yang terjebak oleh pasukan dari neraka yang muncul di isi kota. Beruntung ada Karim yang datang membantu untuk menyelamatkan mereka, sedangkan Amon yang mencoba memberikan semangat kepada seluruh warga kota. Akhirnya, ia dapat menggerakkan mereka semua untuk mengikutinya dan membantu untuk mengusir pasukan tentara neraka. Sementara itu, Adam yang berhasil menuju permukaan dan ia seketika mengucapkan mantra sajam. Dan Adam segera menuju kota Khandak untuk menghentikan sang iblis yang sedang mengamuk. Terlihat Adam dan iblis itu pun bertarung dengan sengit dengan jual beli serangan yang mereka lakukan. Let's end this. Sementara di jalanan warga Khandak bersatu melawan pasukan dari neraka. Kembali pada pertempuran Adam, di mana Carter yang ikut membantu pun terlihat cukup kewalahan. Akan tetapi ia menggunakan jurus 1000 bayangan yang sebelumnya digunakan oleh Ken. Kemudian Adam dan Carter menahan sang iblis di singgasananya hingga Adam berhasil membelah tubuh iblis tersebut dan membuatnya hancur tewas seketika. Begitu juga dengan pasukan dari neraka yang ada di jalanan pun menghilang. Setelah pertarungan itu, Carter dan yang lainnya memutuskan untuk pergi dari sana dan mereka percaya bahwa Adam bisa menjaga kedamaian di Khandak. Terlihat dari seluruh rakyat Khandak yang meneriakkan nama Adam. Namun apa yang kemudian Adam lakukan? Ia justru menghancurkan singgasana kerajaan tersebut karena Adam tidak ingin menjadi seorang raja. Ia hanya ingin menjadi pelindung bagi Khandak. Okay, Black Adam. Khandak is your prison now. This is gonna be your only warning. I can call in a favor and send people who aren't. There's no one on this planet that can stop.